Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di matriks. Hari ini kita akan pelajari matriks materi terakhir yaitu aplikasi dari inverse. Nanti ada persamaan matriks, kemudian ada SPLDV dan SPLTV. Mungkin SPLTV-nya tidak terlalu saya singgung, mungkin yang saya tekankan adalah di SPLDV-nya. Baik, persamaan matriks ada dua persamaan matriks yang kita pelajari. Yang pertama, persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B, dan yang kedua XA sama dengan B. Ya. Dari sini biasanya soal akan mengetahui matriks A dan B, kalian diminta untuk menentukan matriks X-nya. Ya. Bagaimana? Sebelum itu saya beritahukan sifat-sifat matriks minimal yang harus kalian ketahui, bukan sifat-sifat matriks, sifat-sifat pada inverse matriks. Ketika A dikalikan A inverse itu sama dengan matriks identitas. Jadi kalau saya ketemu matriks A dikalikan inverse-nya itu pasti matriks identitas. Kalau ordo 2 kali 2 otomatis identitas dari ordo 2 kali 2 adalah 1 0 0 1. 1 0 0 1. Kalau di 2 kali 2 ya, identitasnya 1 0 0 1. Kemudian secara umum juga kita tahu bahwa kalau ada suatu matriks dikalikan matriks identitas dengan ordo yang sama ya, kemudian ada matriks identitas dikalikan suatu matriks sebarang, maka hasilnya matriks sebarang itu ya. A kali I sama dengan I kali A sama dengan A itu sendiri. Nah, ini sifat model kita untuk menentukan X ini berapa toh. Kalau di aljabar biasa, misalkan saya punya 2X sama dengan 3, X sama dengan 3/2. Ya. Karena berlaku sifat pembagian. Nah, di matriks kan tidak ada operasi pembagian, adanya operasi inverse. Kemudian kita tahu bahwa AB tidak sama dengan BA. Ini bisa saja sama asalkan inverse, saling inverse. Ya, ini tadi kalau A dikalikan inverse artinya bisa terjadi AB sama dengan BA kalau B ini inverse dari A. Nah, kalau A dikalikan A inverse, ini tadi juga A inverse dikalikan A. Ini hasilnya matriks identitas. Ini hasilnya juga matriks identitas. Sebenarnya ini juga ada yang gini. A inverse dikalikan A, hasilnya matriks identitas. Nah, bagaimana menemukannya? Oke, kita tulis. Kita akan menemukan matriks X-nya ini nilainya berapa? AX sama dengan B. Sekarang saya tanya, A-nya terletak di kanan atau kirinya X? Ya, di kirinya. Maka kita akan mengalihkan inverse ini di kirinya A ini juga. A inverse. Kenapa? Karena ini ya, kita tetap berpedoman pada AB tidak sama dengan BA. Kalau ini dari kiri kita kalikan, maka ini juga dari kiri kita kalikan. Nah, sekarang ketemu A inverse kali A, matriks identitas dikali X disama dengan A inverse dikali B. Nah, I kali X, X kan matriks barang ya. I kali X, ya X ya. Dikalikan dengan matriks identitas, misalnya matriks itu sendiri. Nah, jadi X-nya itu nanti A inverse kali B. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse kali B. Yang ini A-nya berada di sebelah kanan X, maka kita kalikannya juga di sebelah kanan. Dikalikan A inverse sama dengan B, kalikan A inverse. Ini kedua ruas kita beri perlakuan yang sama. X sama dengan kali A kali A inverse, I sama dengan B kali A inverse. X kali I, X sama dengan B kali A inverse. Jadi kalau ketemu bentuk XA sama dengan B, X sama dengan B kali A inverse. Intinya gini aja. Kalian lihat posisi A-nya. Kalau ini ya, yang pertama, yang sebelah kiri. Kalau AX sama dengan B, A-nya kan di sebelah kirinya X. Maka X-nya nanti ya sudah. Inverse-nya ini juga di sebelah kirinya B. Nah, kalau ini XA sama dengan B, A-nya di mananya X? Kanannya. Berarti kita kalikan inverse-nya di kanannya B. Nah, makanya kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Oke, paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke latihan soal saja. Nah, ini juga dua soal yang
langsung berbeda. Satu bentuk AX sama dengan B, yang kedua XA sama dengan B. Nah, ini misalkan ini A, ini X sama dengan B, maka X sama dengan A-nya kan di kirinya X, berarti kita kalikan A di kirinya B. Dengan apa? Inverse-nya B. Nah, inverse berarti inverse dari ini. 1 per determinannya, ya kan inverse ya. Determinan A dikalikan adjoint dari A dikalikan B gitu ya. 1 per determinan A ini berapa? 6 ya. 3 kali 2, 6 dikurangi 1 kali 1. Adjoint dari A 3 dan 2 dibalik posisinya, tempatnya. Kemudian ini dikali min. 5, min 15, 0, 10. Oke, kita kalikan matriknya dulu aja. Ini 6 min 1, 5. Kita kalikan 2 kali 5, 10. 10 dikurangi 0, ini 10. Min 15, min 10. Berarti min 25. Min 5 plus 0. Min 5. Min 15 plus 30. Ini plus ya. Plus 15 plus 30. 45. Oke. Kalikan ini 1/5 ke setiap elemennya. 1/5 is 10 atau 10 bagi 5. 2. Min 25 bagi 5. Min 5. Berarti min 1. 45 bagi 5. 15. 9 ya. 9 kali 15 ini hasilnya 9. Oke, berarti matriks X ini adalah 2 min 5 min 1 9. Oke, lanjut kedua. XA sama dengan B. Maka X sama dengan A-nya kan di kanannya X, berarti B kali A inverse. Berarti X sama dengan B kali seperdeterminan A kalikan adjoint dari A. B-nya 6 min 4 min 2, 4. Seperdeterminan A, determinan A 1 kali 4, 4 dikurangi 1 kali 2, 2. 4, 1, min 2, min 1. Oke, ini real kan, bilangan real, kita pindah paling depan aja nggak apa, 1 per 2. Kemudian kita kalikan ini dulu. 6 kali 4, 24. 24 ditambah 4, 28. Min 12, min 4, min 16. 12, min 4, min 16. Min 8, min 4, min 12. 4 tambah 4, 8. Berarti sama dengan 14, min 8, min 6, 4. Ya, sudah selesai. Berarti matriks X-nya adalah 14 min 8 min 6 4. Kalau ada yang keliru perhitungan silahkan diskusi di grup ya. Lanjut untuk aplikasi yang berikutnya yaitu menyelesaikan SPL menggunakan inverse matrix. Menggunakan inverse. Nah, kalau saya punya SPL DV seperti ini, AX plus B sama dengan E, kemudian CX plus D sama dengan F, maka kita menyelesaikannya seperti ini. Lihat ini ada koefisiennya, nah, angka-angkanya ya, bukan variabel, angka A, B, C, D. Kamu susun menjadi matriks seperti ini. Kemudian ini X, Y-nya bentuk seperti ini, kemudian EF. Kok bisa? Coba kita kalikan. Perkalian dua buah matriks, AX plus BY. Yang ini CX plus DY. Nah, kan? Yang atas ini sama dengan E, yang bawah sama dengan F. Sama nggak bentuknya dengan ini? Sama saja. Nanti kita menyelesaikan yang pertama dengan menggunakan ini. Nah, kalau SPLTV gimana? Misalkan ada AX plus BY plus CZ. Kemudian DX plus EY plus FZ. Kemudian FGX, HY plus IZ. Nah, ini sama dengan P, misalkan ini Q, ini R. Nah, sama saja kalian tinggal membentuk matriks A, B, C, koefisien-koefisiennya, D, E, F, G, H, I. Kemudian
variabelnya X, Y, Z sama dengan P, Q, R. Nah, kita akan biasanya merubahnya bentuk ini. Ini ibarat matriks A, ini X, ini B. Di AX sama dengan B. X sama dengan A inverse kali B, arahnya ke sini. Jadi XY-nya nanti ketahuan dari sini. Nah, untuk yang kedua, menggunakan determinan atau Kramer. Nah, kita rubah menjadi seperti ini. Nah, bentuk matriksnya tadi kan ini. A, B, C, D, X, Y, di sini EF. Nah, untuk delta, delta ini ada determinan. Delta saja ini adalah determinan dari ini. Dari matriks ini, A, B, C, D. Jadi kurung sikunya ini sudah nggak ada karena determinan kan mutlak. Determinan mutlak. Bukan berarti mutlak harus bernilai positif, tidak boleh bernilai negatif. Tapi kan tandanya determinan itu ditandakan dengan mutlak atau dinotasikan dengan mutlak. Kemudian untuk delta X ini apa? Nilai X-mu ini diganti siapa? Diganti ini, EF. Jadi berubah. Nah, di sini EF, BD, Y-nya tetap. Kalau X-nya dirubah jadi hasilnya ini. Kemudian kalau delta Y, nah X-nya tetap, aja tetap, tapi BD-nya berubah jadi EF. Nah ini, berubah jadi EF. Nah nanti untuk menentukan nilai X dan Y-nya, X adalah ini, nilai dari delta X dibagi delta. Nilai dari Y adalah delta Y dibagi delta. Nah, ini kamu harus paham. Oke, kita aplikasikan pada contoh soal. Pertama, ini kita akan menggunakan metode inverse ya. Satu-satu contoh aja. Nah, berarti ini bisa saya rubah menjadi bentuk matriksnya 1, min 2, 5, min 7. Kemudian ini X, ini Y. Sama dengan min 9, min 27. Yang kita cari ini kan XY. Nah, XY. Berarti inverse dari mana? Inverse dari ini. 1, min 2, 5, min 7 di-inversekan, dikalikan min 9, min 27. Oke, inversekan 1 per determinannya berapa ini? Min 7 dikurangi 5 kali min 2, min 10. Kemudian EJ-nya min 7, 1. Ini dikalikan min jadi 2, dikalikan min jadi min 5. Kemudian min 9, min 27. Sama dengan ini 1 per 3. Ini min 7 kali min 9, 63. Ditambah 2 kali min 27, min 54 ya. Ya, berarti 9. Ini min 5 kali min 9, 45. 45 dikurangi 1 kali 2, ditambah 1 kali min 27 ya, berarti min ya, min 27. Berarti 18 ya. 18, 5, 1, ya 18. Nah, berarti ini sama dengan 3, 18 bagi 3, 6. Nah, kalau saya tulis hasil akhirnya kan jadi XY itu adalah 36. Artinya apa? X-nya bernilai 3, Y-nya bernilai 6. Paham ya? Paham, mudah sekali. Nah, ini kita selesaikan dengan determinan. Bentuk matriksnya jadinya 2, 9, 7, 2 X, Y sama dengan min 14, 55. Kemudian kita cari deltanya. Delta sama dengan determinan ini. 27, 9, 2. Berapa ini? 2 kali 2, 4. Dikurangi 9 kali 7, 63 sama dengan min 59. Kemudian delta X. X-nya ini kita ganti hasilnya. Berarti min 14, 55. Y-nya tetap 7, 2. Ini min 28 dikurangi 55 dikalikan 7, 385. Min 28, min 385. Berapa itu?
413 ya, 413 min 413. Delta Y berarti X-nya tetap, Y-nya diganti dengan yang hasil min 14, 5 sama dengan 2 kali 5, 110 dikurangi min 14 dikalikan 9, 126. Berarti 126 ditambah 110, 236. Kalau ada yang salah, silahkan dikomentari. Jadi nilai X-nya itu sama dengan delta X per delta X-nya min 413 per min 59. Berapa ini? Min 413 dibagi 59 sama dengan 7. Nah, positif ya. 7. Kemudian Y-nya delta Y per delta 236 dibagi min 59. 236 dibagi 59. 4 karena min ya sudah min 4. Nah, sehingga jadi nilai X-nya sama dengan 7, nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Mungkin itu terakhir materi matriks. Singkat, kalian insya Allah bisa, tidak ada masalah. Kalau ada masalah silahkan diskusi di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.